Assalamualaikum, halo. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara rinci, jelas, dan konkret, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sebelum itu, mari baca dulu contoh teks deskripsi mengenai keindahan Gunung Bromo berikut ini. Jadi, setelah tergambar dari bacaan tadi, selanjutnya kalian harus tahu apa tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek, tempat, suasana, atau kejadian secara rinci dan konkret dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Nah, adapun struktur dari teks deskripsi ini, yang pertama ada identifikasi atau gambaran umum, yang merupakan bagian awal yang memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan secara umum. Isinya bisa berupa nama objek, lokasi, makna nama, sejarah, atau pernyataan umum tentang objek tersebut. 2. Deskripsi bagian, di mana merupakan bagian inti teks. Di sini, objek dibedah menjadi bagian-bagian dan dijelaskan secara rinci berdasarkan pengamatan penulis. Penjelasan bisa mencakup apa yang dilihat, didengar, dirasakan, aroma, tekstur, warna, bentuk, dan lain-lain. Umumnya menggunakan detail subjektif agar pembaca bisa membayangkan. 3. Simpulan, kesan, atau penutup. Bagian akhir yang berisi rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan deskripsi, dan biasanya menyampaikan kesan pribadi penulis terhadap objek. Bisa juga berupa refleksi atau pernyataan penutup yang membuat pembaca memahami mengapa objek tersebut istimewa atau bagaimana penulis melihatnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Nah, yang pertama itu menggambarkan sesuatu secara detail. Teks deskripsi memaparkan objek, tempat, atau suasana dengan sangat rinci, sehingga pembaca bisa membayangkan dengan jelas. Yang kedua, melibatkan panca indera. Penjelasan dikaitkan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, atau citra rasa, dan perabaan agar gambaran terasa hidup. Contohnya, sebuah ombak bergemuruh lembut di tepi pantai. 3. Penggambaran unsur fisik dan sifat objek, misalnya bentuk, ukuran, warna, tekstur, keadaan fisik maupun psikis objek. 4. Membuat pembaca merasakan atau seolah-olah mengalami langsung, supaya pembaca bisa ikut merasakan apa yang dideskripsikan, bukan hanya sekedar membaca fakta. 5. Bahasa yang hidup dan emosional atau penggunaan majas. Banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva, metafora, kiasan, atau ungkapan untuk memperkuat kesan dan tidak terlalu kaku. Lalu ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, ejaan. Ejaan adalah cara penulisan bunyi bahasa atau kata kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Salah satu penerapan ejaan yang penting yaitu penggunaan huruf kapital yang benar sesuai Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Yang kedua, tanda baca. Tanda baca berfungsi membantu pembaca memahami struktur kalimat dan makna teks. Contohnya, tanda titik, koma, tanda petik, tanda hubung, dan tanda kurung. 3. Diksi atau pemilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai konteks, agar deskripsi terlihat jelas dan menarik. Penggunaan kosakata membantu penulis menggambarkan objek secara hidup. 4. Tata kalimat. Kalimat dalam teks deskripsi harus efektif, yaitu tersusun dengan jelas, hemat kata, logis, dan mudah dipahami pembaca. Yang terakhir, kepaduan paragraf. Paragraf dikatakan padu apabila setiap kalimat saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Materi terakhir contoh teks deskripsi. Mari simak contoh teks deskripsi tentang Pantai Parangtritis berikut ini.
Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai paling terkenal di Yogyakarta. Pantai ini terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan menjadi tujuan wisata favorit bagi wisata lokal maupun mancanegara. Keindahan alamnya memikat siapapun yang datang berkunjung. Hamparan pasir hitam yang luas membentang sejauh mata memandang. Ombak besar bergulung-gulung menghantam bibir pantai, menghasilkan suara gemuruh yang menenangkan. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin khas laut yang menyegarkan. Di tepi pantai terlihat deretan payung warna-warni dan kuda yang disewakan untuk berkeliling. Saat sore tiba, langit berubah menjadi jingga keemasan, menciptakan pemandangan yang indah dan memanjakan mata. Keindahan itu membuat siapapun betah berlama-lama menikmati suasana. Pantai Parangtritis bukan hanya menawarkan panorama alam yang mempesona, tetapi juga ketenangan bagi siapapun yang ingin melepas penat. Suara ombak, hembusan angin, dan pemandangan matahari terbenam menjadi perpaduan sempurna yang membuat pantai ini selalu dirindukan. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.